Halo, apa kabar para pemburu misteri? Apakah kalian pernah mendengar cerita soal Kuyang? Kalau kamu pernah tinggal atau jalan-jalan ke Kalimantan, pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya Kuyang. Legenda horor yang satu ini bukan sekedar cerita belaka loh. Banyak banget warga lokal yang ngaku pernah lihat penampakannya. Waduh, gimana ceritanya ya? Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu ya. Cerita tentang Kuyang ini sebenarnya adalah bagian dari legenda yang sudah turun-temurun ada di Kalimantan. Jadi, meskipun cerita ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah ya, intinya kita tetap hargai tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Katanya, Kuyang ini bisa terbang dengan hanya menyisakan kepala dan organ tubuhnya yang melayang di udara. Aduh, serem banget kan? Nah, buat kamu yang masih penasaran, yuk simak legenda Kuyang yang sering diceritakan oleh masyarakat Kalimantan. So, sekarang kamu boleh duduk santai, kalau perlu nyalain lampu, karena siap-siap malam ini kita bakal bahas 5 legenda mengerikan tentang Kuyang yang siap bikin bulu kudukmu merinding. Langsung aja kita ke ceritanya. Sosok Kuyang. Kuyang digambarkan sebagai sosok wanita yang bisa terbang. Organ tubuhnya menggantung dan tubuhnya hilang begitu saja entah kemana. Penampakan Kuyang sering muncul di malam hari yang mencekam, di tempat-tempat angker seperti pohon besar, semak-semak gelap, atau tepi sungai yang sering jadi spot favorit dia untuk menampakkan diri. Saksi mata yang pernah melihat bilang, Kuyang bergerak pelan di udara sambil ngeluarin suara gemerisik yang aneh banget. Bahkan ada yang cerita kalau sebelum muncul, mereka sempat dengar suara tangisan halus yang bikin bulu kuduk merinding. Serem banget kan? Tapi tunggu dulu, Kuyang bukan cuma sekedar makhluk mistis. Warga sekitar percaya, Kuyang ini manusia biasa, seorang dukun perempuan yang mendalami ilmu hitam. Katanya, mereka melakukan ritual khusus yang bikin tubuh mereka terpisah, cuma menyisakan kepala dan organ dalam untuk bisa terbang. Dan semua itu demi kekuatan gaib atau keabadian. Jadi gimana menurut kamu? Apakah semua ini cuma cerita rakyat belaka? Atau bahkan kamu sendiri pernah melihat sosok Kuyang? Yang punya pengalaman boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Kuyang mengincar bayi baru lahir. Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang sosok yang suka mengincar bayi baru lahir? Konon katanya, Kuyang dikenal sebagai makhluk yang haus akan darah segar, terutama darah ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru lahir. Karena katanya, darah itu dipakai buat memperkuat ilmu hitam mereka. Warga di sana biasanya mempunyai ritual khusus buat mencegah Kuyang masuk ke dalam rumah. Salah satunya adalah menaruh bawang putih atau cermin di dekat jendela dan pintu. Ada juga yang menaburkan garam di sekitar rumah atau menyalakan lampu sepanjang malam. Katanya, Kuyang nggak suka tempat yang terang atau benda-benda yang dianggap bisa memantulkan energi bersih. Konon juga katanya kalau ada Kuyang di sekitar rumah, tanda-tandanya cukup jelas. Kadang ada suara aneh, kayak sesuatu yang menggaruk genteng atau dinding. Ada juga yang cerita, tiba-tiba angin kencang berembus di tengah malam. Padahal nggak ada hujan ataupun badai. Seremnya lagi, suara bayi menangis katanya sering jadi penarik perhatian si Kuyang. Makanya banyak keluarga yang nggak berani tidur nyenyak kalau ada bayi yang baru lahir di rumah. Kalau menurutku sih, itu udah cukup bikin merinding ya. Bayangin aja, di tengah malam tiba-tiba ada suara aneh dan angin kencang. Siapa yang nggak ngeri ya kan? Kuyang tidak bisa kembali ke tubuhnya. Meskipun Kuyang dikenal sebagai sosok yang menyeramkan, berdasarkan cerita yang beredar, ternyata Kuyang punya kelemahan yang cukup fatal, yaitu ketika Kuyang tidak bisa kembali ke tubuhnya. Loh, kok bisa? Jadi gini, Kuyang ini dipercaya sebagai manusia yang melakukan ritual ilmu hitam untuk memisahkan tubuh dan kepalanya. Nah, kepala dan organ dalamnya terbang buat mencari mangsa, sementara tubuh aslinya ditinggalkan di tempat tersembunyi atau di lokasi yang dianggap aman, kayak di bawah semak-semak, di lemari tua, atau bahkan di dalam gua kecil. Tapi yang jadi masalahnya adalah, kalau tubuh itu ditemukan dan dihancurkan, habislah riwayat si Kuyang. Kamu tahu nggak, kalau menurut cerita, kalau tubuh Kuyang sampai dihancurkan, kepala yang melayang itu nggak bakal bisa balik lagi. Kepalanya bakal terus melayang tanpa arah, nggak bisa jadi manusia lagi, dan terjebak dalam bentuk menyeramkan itu selamanya. Serem banget nggak sih? Nah, hal ini sebenarnya bikin warga desa yang percaya legenda ini selalu waspada.
kalau ada tanda-tanda kemunculan kuyang, kayak bau aneh, biasanya kayak bau amis atau daging busuk, mereka bakal langsung cari tuh tubuhnya. Mereka percaya menghancurkan tubuh itu adalah cara yang paling efektif buat mengusir ancaman kuyang. Ada yang bakar tubuhnya, ada juga yang menaburkan garam atau menyiramkan tubuh itu dengan cairan asam. Katanya ini bisa mematikan ritual si kuyang. Tapi nggak semua orang berani untuk melakukannya. Ada juga yang percaya kalau menghancurkan tubuh kuyang bisa membawa kutukan bagi orang yang melakukannya. Konon si pelaku bisa kena musibah beruntun atau bahkan bisa jadi sasaran dendam dari roh kuyang itu sendiri. Jadi banyak yang memilih buat nggak ambil risiko itu. Serba salah ya sebenarnya pemburu kuyang di zaman dulu. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Kalimantan, di masa lalu ada sosok yang sangat spesial di kalangan masyarakat. Mereka adalah pemburu kuyang. Orang-orang yang berani banget buat melawan makhluk mistis ini. Penasaran? Yuk kita bahas lagi kisahnya. Dalam cerita rakyat Kalimantan, pemburu kuyang adalah orang-orang yang gak cuma berani, tapi juga punya ilmu gaib yang luar biasa. Mereka ini gak sembarangan loh. Biasanya mereka berasal dari keluarga yang memang udah turun-temurun belajar ilmu mistis. Jadi gak heran kalau mereka dianggap sebagai sosok yang dihormati, tapi sekaligus ditakuti juga. Ya gimana sih? Mereka punya kekuatan untuk melawan makhluk yang gak biasa itu. Apalagi buat ngelawan orang yang biasa kan? Nah, salah satu senjata utama pemburu kuyang itu adalah jimat. Tapi bukan jimat sembarangan ya. Biasanya jimat ini terbuat dari bahan-bahan alami, kayak kulit kayu atau batu tertentu yang udah diberkahi dengan kekuatan gaib. Nah, jimat ini nggak cuman buat perlindungan, tapi juga bikin mereka bisa melihat hal-hal yang nggak kasat mata. Jadi, meskipun kuyang bersembunyi di udara atau di balik kegelapan, para pemburu tetap bisa melacak keberadaannya. Selain jimat, ada juga cara unik yang dipakai pemburu. Salah satunya adalah daun kelor dan air garam. Dua benda itu dianggap punya energi yang bisa melumpuhkan kekuatan kuyang. Konon dikatakan bahwa cara pakainya juga cukup simpel. Pemburu akan menghancurkan daun kelor atau mencampur air garam, lalu mengoleskan di sekitar mata mereka. Dengan cara ini, kepala kuyang yang biasanya nggak terlihat bakal kelihatan seperti bayangan transparan di udara. Canggih banget nggak tuh di ukuran zaman dulu? Tapi kalian jangan asal tiru ya. Siapa tahu kalau kalian ngelakuin ini, kalian bener-bener bisa melihatnya. Bukannya itu lebih menyeramkan? Begitu menemukan kuyang, pemburu ini nggak langsung serang loh sebenarnya. Mereka itu harus hati-hati banget karena kuyang punya kemampuan buat menyerang balik. Biasanya, pemburu bakal melantunkan mantra khusus untuk melumpuhkan kuyang. Barulah kemudian menangkapnya. Kalau berhasil, tubuh kuyang yang ditinggalkan juga jadi incaran. Kenapa? Karena kalau tubuhnya dihancurkan, si kuyang bakal kehilangan kesempatan buat kembali jadi manusia. Jadi, gimana menurut kamu? Apakah pemburu kuyang ini beneran ada? Atau sebenarnya hanya fiksi? Buat kamu yang tahu ceritanya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Bayangin kamu lagi jalan di pasar, ngobrol sama penjual sayur yang kelihatannya biasa aja. Tapi siapa sangka, bisa jadi dia adalah kuyang. Nah, salah satu kemampuan paling menakutkan dari kuyang adalah kemampuannya menyamar jadi manusia biasa di siang hari. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita bahas lagi. Jadi, dalam cerita rakyat Kalimantan, kuyang nggak cuma menakutkan karena wujudnya yang menyeramkan, tapi juga karena mereka bisa hidup di antara kita dengan sangat normal. Mereka berbaur, bergaul, bahkan punya pekerjaan seperti orang biasa. Dan yang bikin lebih merinding lagi, mereka bisa menjalani hubungan sosial tanpa ada yang curiga. Beberapa cerita juga pernah bilang, kalau kamu perhatikan baik-baik, mereka mungkin punya bau aneh yang sulit untuk dijelaskan. Tapi rahasia besar kuyang ini hanya terungkap pada malam hari saat matahari terbenam. Mereka menjalankan ritual untuk melepaskan kepala dan organ tubuhnya, lalu terbang mencari mangsa. Yang bikin lebih merinding, setelah beraksi, kuyang akan kembali ke tubuhnya dan menjalani hari seperti biasa, seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Dan inilah yang bikin mereka sulit dibedakan dengan manusia biasa. Jadi itu dia tadi 5 legenda kuyang yang paling menyeramkan. Jadi
Jadi gimana menurut kalian? Cerita ini hanya mitos belaka atau ada kebenarannya? Atau kalian mungkin punya pengalaman sendiri yang ingin kalian bagikan? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu masih mau cerita yang kayak gini, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah, oke? Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di video ini ya, agar kamu bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.